Muka gue nggak kelihatan di sini aja. Ntar juga kelihatan. Itu kan di flat profile. Maksud gue nggak kelihatan di sana. Gue nggak bisa ngelihat sana. Oh iya benar. Sama gue juga. Itu fokusnya udah pas kan? Auto. Nah, opening. Anjing serem banget. Serem banget. Selamat datang. Ulang. Tadi gue ngomong. Oh iya. Selamat datang. Kok gue senyum? Enggak. Ulang lagi. Kan setan emang nggak boleh senyum. Selamat datang di konten terseram. Nggak terseram juga sih. Lumayan lah. Lumayan serem. Lumayan seram. Selamat datang di podcast kita yang belum ada namanya, yang belum ada. Tadi gimana kemarin? Kemarin gimana? Selamat datang di podcast yang belum ada namanya, belum ada konsepnya, tapi udah ada orangnya. Oh iya. Bentar, ini kenapa gue pegangin? Sini, gue pegangin. Oh mesti, oh salah, dimatiin dulu. Ini properti syuting, jadi kita mesti taruh di tempat syuting yang. Ya. Kali ini kita mau bahas apa nih, Gi? Hari ini sebenarnya kita pengen bahas yang serem-serem. Serem-serem ya? Pengen sih yang serem ya, tapi gue nggak tahu ini bakalan serem apa kagak. Karena kita kebanyakan bercanda. Iya bener, tapi kita pengen bahas tentang, sebenarnya tadinya nih ya, kita pengen bahas tentang babi ngepet. Tapi kok kayak babi ngepet terlalu spesifik gitu. Karena Anda nggak tahu tentang babi ngepet di Depok itu kayak gimana kan? Enggak. Saya juga sebenarnya. Mitos. Kalau wah mantap ada Poki. Kita pengen bahas tentang mitos. Mitos yang ada di kita dari kecil sampai sekarang. Nah, mitos yang lo inget waktu lo masih kecil apa? Gue. Harusnya tadi gue yang nanya duluan ya, karena gue yang opening. Oh iya. Nggak apa. Kalau gue ya. Nggak, gue dulu. Oh. Gue dulu. Tadi lo bilang katanya gue dulu. Ya gue, kalau lo udah nanya gue dong. Gimana sih lu? Oke. Mitos. Jadi yang kalau gue dulu itu Lah. iya maaf. Ini jadi spring mulat apa gimana nih? Hah? Ini jadi nggak horor gitu. Iya. Kalau gue, pengen horor. Pengen horor. Kita mesti ngeliat ke kamera. Biasanya gitu. Oh ya, harus serius ya, harus biasanya serius. Biasanya gitu. Oh serius. Suaranya terus diberat-beratin, lampunya harus redup. Nggak usah kalau redup, soalnya ini noise-nya banyak. Oh iya benar. Jadi agak susah. Berarti suaranya diberat-beratin aja. Kayak channel sebelah Apaan ya? yang Ewing 4K. Jokes bawa-bawa banget gak sih anjir? Anjing gak mau gue ketawa ya. Ewing 4K, Ewing HD, Ewing 4K. Iya, kenapa dia nggak pakai 4K ya? Sekarang udah ada 4K. Ketinggalan zaman kan. Tapi kalau misalnya ngomongin mitos yang dari dulu, itu tuh sebenarnya gue tuh sempat ngedenger mitos yang kalau ini tadi gue udah bahas sebenarnya Malkus. Apa? Yang mana itu? Yang kita kenapa nggak boleh keluar sore maghrib itu. Oh yang dicolong. Iya, kalau dicolong, enggak diculik. nanti diculik kolong wewe. Gue bilang sama nyokap gue, kenapa gue nggak boleh keluar maghrib lah, kan gue Kristen gitu kan. Ya. Lah gitu. Betul. Kenapa gitu kan? Kalau misalnya mungkin hari Minggu nggak boleh keluar mungkin karena ibadah, Ya. ya kan? Ya. Tapi kalau misalnya gue Kristen kan ngapain nggak boleh keluar maghrib? Akhirnya gue ikutin itu. Kalau boleh keluar maghrib. Kalau ngewe itu yang hantunya kayak kuntilanak itu kan? Kebetulan gue belum pernah ketemu. Tapi kan ada gambar-gambarnya, maksudnya ada referensinya dong. Waduh, gue nggak sekurang kerjaan itu untuk. Kalau nggak salah ya. sih ya, yang gue tahu ya, kalau ngewe itu tuh bentuknya kayak Yang kayak ini, yang katanya payudaranya itu iya, bukan sih? yang tetenya ke bawah-bawah gitu, Gue sudah berusaha menghaluskan. gantung-gantung. Oh gitu. Lah, ini bukan sarkas boleh? Boleh ya, tapi itu tadi terlalu frontal, bukan sarkas. Lah bener dong sebutannya. Nggak apa-apa tete. sih ngomong tete. Atau toket. Ada. Toket aja kali ya. Iya, itu kalau mewek kalau nggak salah yang diputusin gara-gara togetnya kecil ya. Toket gue juga kecil. Aduh. Anjir jadi lucu banget. Tapi jujur gue nggak tahu kalau misalnya gue belum pernah rasain sih. Tapi katanya ada orang yang sempet kayak gitu. Maksudnya Kecolong. iya, maksudnya kayak gue nggak tahu tetangga gue atau siapa gitu sempet katanya digosipin apa gimana. Gue udah lupa banget sih, itu dulu banget. Katanya dia sempet diculik kolong wewe. Katanya hilangnya di mana, ditemuinnya jauh banget. Cuma gue masih mikirnya berusaha logis ya. Maksudnya mungkin karena masih kecil juga gitu kan, terus dia nggak tahu main kemana, akhirnya dia
jalan aja udah ngerti maksud gue. Ngebolang lah ya. Iya, cuma dia bilangnya nggak tahu Culik. tadi aku dibawa. Ya namanya imajinasi anak bocah gitu kan. Ya Iya kita nggak ada yang tahu sih, mungkin beneran dia diculik kolong wewe nggak tahu juga deh. Tapi lu, tujuan kolong menurut WW, lu gimana? gue nggak ngerti sih kenapa kolong WW demen banget sama anak-anak. Apakah karena toketnya tuh terlalu besar, terlalu panjang, Perlu diisep. perlu diisep sama anak-anak gitu, makanya dia nyulik anak-anak gitu. Kenapa ya? Mungkin karena dia adalah sosok ibu yang baik. Mungkin Nah ya. iya, itu dia. Karena mungkin dia adalah sosok ibu, makanya dia pengen punya anak, makanya dia menculik anak. Mungkin gak sih? Jadi arwah penasaran yang punya anak gitu. Iya, penasaran mau punya anak gimana. Tapi kalau misalnya kita bahas kematian, kayak kalau orangnya mati beda-beda, setannya juga beda-beda nggak sih? Kayak misalnya suster ngesot nih, kan dia ngesot jalannya. Pertanyaannya kenapa dia jadi suster ngesot ya? Setahu gua nggak ada orang meninggal terus didadanin jadi suster kan tinggal. Kalau Nah. jadi pocong kan ada tuh. Kenapa dia dibilangnya suster? Itu. Kenapa Sejarahnya bisa itu suster? dari mana gitu? Bingung kan? Bingung gue sebenarnya. Cuma Dan kenapa pocong, bentuknya pocong kayak gitu dan lompat. dan lompat? Kenapa? Apakah semua pocong mungkin? Lompat. Huh. Waduh. Semua pocong kayak gitu? Mas pocong kayak gitu maksudnya? Pocong, aduh, gue jadi ngantur anjir. Ngomong apa sih gue nih bangsat? Enggak, tapi kalau menurut gue tuh kalau misalnya lu bilang kayak gitu ya, kayak tadi sih. Gue bingung kenapa di Indonesia itu ada setan pocong, tapi nggak ada setan berjas. Nah, karena kan pocong itu kan kayak mayoritas budaya Karena teman-teman kita betul. yang muslim, Kalau yang muslim di pocongin gitu kan, jadi pocong kak, dipocongin. Iya. Mm-mm. Tapi kan yang Kristen kalau dimakamin harusnya pakai jas. Kenapa nggak ada setan Oh, gue yang tahu. pakai jas? Gue tahu. Nah, Anda jangan ngomong sembarangan. Kita memang tidak mungkin. Kita memang mungkin jarang didengar orang. Tapi kalau misalnya ada satu yang mendengar dan dia cukup sensitif, itu mungkin akan Berbahaya ya? membuat kita berbahaya. bahaya. Kalau lu mitos yang dari kecil yang masih lu ingat sampai sekarang, yang mungkin paling berkesan buat lu atau lu pernah ngalamin? Kalau ngalamin nggak pernah, tapi kalau misalnya gue inget dari kecil itu kolor hijau, tuh kolor hijau mas. Nah itu gua nggak tahu itu mitos apaan. Kolor hijau Kalau itu. kalau gua tahu itu filmnya ada, tapi mitosnya Tidak. gua nggak tahu. Tapi lu nonton filmnya nggak? Jujur kayaknya enggak deh. Kolor hijau tuh jadi yang gue inget ya, seingat gua, Ah. kolor hijau tuh ngincer cewek-cewek. Jadi dia Oh, gitu? perkosa cewek-cewek gitu. Oh gitu. Iya. Jadi nggak Ini beneran? beneran. Jadi kolor hijau tuh kenapa disebutnya kolor hijau, karena dia tuh Pakai kolor sosoknya doang. itu cowok pakai kolor doang warna hijau, terus badannya juga kayak Hijau. itu hijau. Iya, cuma nggak gede. Gue nggak tahu sih, ingat gue gede apa enggak. Tapi kalau ini gua rasa sih dia kapan-kapan ajakin syuting buat jadi green screen di belakang. Jadi kita nggak perlu green screen beli mahal-mahal lagi. Siapa tahu dia bisa jadi green screen. Itu sih Itu kan? kolor hijau. Itu kalau di Jadi dia kegiatannya berburu, terus kayak cari cewek nih, biasanya tuh cewek. berburu apa? Berburu Cewek, Oh, cewek, berburu cewek. cewek. Jadi dia ketemu cewek diperkosa gitu. Oh gitu. Nah, Terus itu gue hamil. nggak tahu kelanjutannya hamil atau enggak. Kalau Oh, kalau itu misalnya mungkin. hamil, Lanjut. anaknya hijau Iya. juga. Itu enggak, kayaknya itu ada hubungannya sama lu tau nggak dihamilin jin dulu. Ada Iya, orang dihamilin tahu jin. tahu. Itu ada hubungannya kali sama itu ya? Gua Kita nggak tahu ngerti sih. ya. Mungkin kalau misalnya ada yang nonton terus kalian merasa, oh saya pernah dihamilin jin gitu kan. Nggak, oh saya pernah mengalami hal-hal misalnya ngelihat Gaib. kolor hijau Hal-hal atau mitos. ngelihat apa tadi kolong wewe ya. Kalau wewe, Kayak gitu-gitu boleh. kuyang, Cuma disarankan jangan Kristen. kenapa? Kok kayak apa? Gak apa, takutnya ntar jangan lanjut lah. Itu sih kalau gue kolor hijau. Itu Lu kolor waktu hijau. masa gue kecil ya, gue inget ya. Makanya nggak salah atau apa sih sebutannya ya? Itu sebuah hal yang wajar, makanya sekarang otak gue tuh ngewek. Karena terinfluence sama kolor hijau. Nggak ada bercanda doang, jokes aja. Kok gitu? Kok Gua- sekarang otaknya Kok gue tiba-tiba ngeri ya? Waktu bikin itu gue semangat banget, tapi sekarang gue ngeri anjir. Gini rasanya ngomong depan umum banyak ya, orang banyak ya di media sosial. iya, tapi kalau misalnya mitos-mitos lain ada gak? Oh itu, satu lagi yang zaman gue SMP atau SMA gitu. Lo tau Nenek Gayung gak?
Itu tuh sempet hits Oh juga. iya tuh, nenek Sama gayung tuh sempet hits banget ya. kakek apa tuh Kakek cangkul. kakek cangkul. Tapi Gue takut sih waktu itu. Gue nggak tahu kenapa gue takut sih. gua merasa memang itu mitos aja dari dulu. Tapi gua memang ngerasain vibes-nya. Waktu itu sempet kayak teman-teman gua kayak dia kan kayak apa ya, menyulik anak-anak gitu ya katanya. Gue nggak ngerti sih, macem-macem sih. Ada yang bilang kalau misalnya lo ketemu sama nenek gayung, terus lo di mimpinya lo dimandiin, besokannya lo meninggal. Oh gitu. Iya. Anjir, Yang gua gue juga denger, ngerasa tuh. gue juga anjing. Mana gue demen nenek-nenek lagi. Kategori gue granny. Itu apaan dong? Ya lu kebanyakan nonton bokep. Tapi Bang. ya waktu itu sempat ngehits dan gue juga sempet takut. Makanya tiap gue jalan mana nenek gitu. Oh gitu. Kalau Sampai kalau separno kelihatan itu? sampai separno itu. Karena dia di sama gambarnya sama kakek-kakek juga? Enggak. apa? Sama kakek-kakek Enggak, juga. waktu itu kakek-kakeknya setelah nenek gayung udah nggak ngehits. Oh, jadi Mungkin dia sebenarnya suami istri. jadi sebenarnya bikin kakek 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 cangkul dulu cangkul. atau nenek gayung? nenek gayung dulu. Oh, nenek Waktu gayung itu nenek gayung dulu. Ini seingat gue nenek gayung dulu. Pas sudah mulai mereda, muncul lagi nih kakek cangkul. Nah, tahu itu mungkin karena bikinan atau mungkin suami istri, kakek nenek yang membuat kayak mungkin gitu-gitu. kali ya, mungkin itu tapi iseng banget ya orang yang bikin cerita-cerita kayak gini kalau memang mereka cuma pengen bikin iseng aja gitu maksudnya. Nah, maka dari Iseng itu, banget ya sih, tapi- bikin kayak gitu-gituan. Ya maka dari itu walaupun iseng, pas diceritain gitu, lo merinding kan? Ada bahkan vibes-nya sih bahkan waktu gue cerita tadi lo bilang kalau lo merinding Iya. kan? Itu dia, gue waktu denger cerita gue kaget tuh. Dan Oh, itu lu kaget, sempet kaget ya. Tapi enggak, Bukan waktu dulu sih gua nggak ada takut atau gimana. Tadi pas lu ceritain yang apa namanya? lo ketemu nenek Iya. yang bawa gayung. Iya. Terus Tapi- lo kalau mimpi lo dimandiin sama nenek itu, besokannya Meninggal. lo meninggal. Tapi lu ngerasa gak sih memang hantu kalau nenek-nenek itu akan sangat seram sekali dibandingkan hantu yang anak muda? Aduh, gue nggak tahu ya karena gue suka nenek-nenek kali ya. Hah? Gue maksudnya gue respect sama nenek-nenek. Orang yang lebih tua tuh gue respect gitu. Oh. Nah itu dia, itu makanya itu jadi ketakutan gue Nggi. Enggak, Karena- gue mikirnya gini anjir, kalau misalnya lu suka sama nenek-nenek, nanti kalau gue udah tua nih sama bini gue gak bakalan gue kasih lu. Gue takut dia ngapain. Enggak, itu Udah nenek. jadi maksud gue itu salah satu yang ngena banget ke gue cerita itu karena gue tuh respect sama orang tua, sama nenek-nenek gitu. Kadang gue suka bantuin. Gue juga respect sih sama orang tua. Anggur tuh kayak gitu tuh gue respect Waduh. tuh gue kan. Itu mah gue sembah, bukan gue respect doang. Enggak sih, gue gak minum Sampai sebenarnya. nguap kamera mamen kita. Kayak emang pembahasan kita agak kurang baik Enggak dan nih, membosankan. gue dengerin dulu, lanjutin nih ya, lanjutan tadi ya. Gue tuh ngena banget ceritanya, Oh, iya, mitos iya. itu ngena banget karena gue tuh Respect respect sama sama orang-orang tua. orang tua. Dan kadang ketika di jalan, yang gue takutin ketika gue bantuin nenek, itu tuh diselipin gayung nih di Iya, dalam iya, nih, iya, diumpetin. iya, Gue iya, takut iya. pas gue mimpi Iya, iya, ketemu iya, nenek iya. itu dan gue dimandiin gitu. Nah itu dia, makanya ngena banget ke gue. Kalau gue kebetulan tidak terlalu respect dengan orang tua sebenarnya. Ini sangat ini sekali ya. Emang Sangat terlihat sangat jelas jahat. kalau Anda itu tidak punya hati. Iya, tapi memang gue tuh kalau misalnya di rumah pun, gue bukannya apa ya, gue tuh ini melebar sedikit sebenarnya. Hah. Gue cerita sedikit. Kalau lu bilang lu respect dengan orang tua, gue tuh sebenarnya bukan gak respect sih sebenarnya. Gue kalau nyapa pun tuh jarang banget. Tetangga gitu gue nyapa jarang. Karena buat gue, pertama memang tidak terlalu penting nyapa orang. Kedua, buat gue kayak wah, Orang tua. orang tua. Iya. Siapa tahu orang tua yang Anda tidak respect seperti itu. Memang. Tapi waktu kalau misalnya di jalan, gue pernah di jalan nyapa, nyapa tetangga atau apa, gue lupa waktu itu. Iya. Udah lumayan tua. Iya. Gue nyapa di jalan naik motor, dia juga naik motor, gue nyapa. Gitu kan. Nah, gue manggil apa gue lupa. Tapi gue sapa, terus tiba-tiba dia kagok langsung, ngerti gak? Nah itu yang bikin gue kayaknya nggak usah nyapa lagi deh. Kalau di jalan. di gitu. posisinya dia lagi bawa kendaraan. Yes, betul. Kalau misalnya lagi bawa kendaraan, bahkan kalau misalnya mereka lagi jalan pun gue nggak nyapa. Tapi akhirnya dia nggak kenapa-napa kan yang tadi bawa kendaraan. Enggak apa-apa, tapi jadinya kagok aja. Dan kalau misalnya kalau gue tuh biasa kalau naik motor tuh pakai helm, full face segala macam gitu kan, tertutup kan. Jadi kalau misalnya gue nyapa pun orang belum tentu tahu itu gue gitu. Oh. Jadi kayaknya nggak perlu gue sapa.
ini agak melebar dikit dari orang tua yang tadi. Jadi kita langsung bahas ke bahas orang tua lu ya? Orang tua Oh gue. enggak mau bahas orang tua lu. Nenek. Oh, Bahkan nenek. sampai saat itu gue takut ke rumah nenek gue. Karena gue saking takutnya nenek gue denger, wah nenek gayung nih. Jadi dia cari cucu-cucu durhaka gitu kan. Tiba-tiba pas kita salam, Bobo gayung. cia gitu kan. Iya. Kamu ngelawan, pak gitu, keluarga gayung. Waduh, ampun nenek. Besoknya mimpi itu ya, mimpi tadi. Iya, Dimandiin mimpi sama nenek sendiri. Waduh. Gua sih malah seneng dimandiin nenek sendiri ya. Iyalah, maksudnya kapan lagi gitu Oh loh. iya benar. Ya kan. Nah kalau misalnya kakek cangkul, lo sempet dengar Bentar nggak? nih, lu kenapa ketawa-ketawa mulu dari tadi lu? Kameramen kita terhibur Ih, kayaknya. kenapa dari Padahal tadi kita ketawa? seharusnya Padahal seram. tadi pas lu ngomong gua dimandiin sama nenek sendiri, terus dia ketawa. Lo bayangin kenapa? gua. Lu bayangin neneknya Gus-Gus. Apa lo bagian gua telanjang ya? Lo seneng? Nah, tapi gua kalau mitos-mitos gitu sebenarnya memang gue gak tahu kenapa ya, dulu tuh memang banyak banget mitos kayak gitu, tapi sekarang iya, tuh iya. udah Udah jarang. mulai reda. Udah nggak tahu karena modernisasi mitosnya Mungkin. jadi berkurang atau gimana. Iya. Oh Atau yang deket-deket itu ada sebelum babi ngepet. Depok. Udah bukan ya selain babi ngepet Depok waktu itu ada yang Kalau babi katanya ngepet kan bukan mitos, gitu. itu memang orang yang kurang kerjaan aja. Iya, maksud gua kan itu salah satu. Kan dulu Iya. kan ada juga, sekarang kan di baru lagi nih. Di Depok kasus Depok itu kan. Oh, itu. Nah, itu sebelum babi ngepet, gua inget satu yang kuyang tau gak lo? Yang terekam CCTV, kuyang jalan gitu dikejar sama warga. Ada di daerah Kalimantan kalau nggak salah. Itu kelihatan jelas dia kayak melayang. Lo tau kuyang nggak sebelumnya? Kelihatan. Kelihatan. Yang pala doang kan? Lo tahu kan sosok kuyang kayak gimana kan? Yang pala doang dan jeroannya itu kan? Iya itu. Yang terbang itu Iya, katanya kan? dan itu tuh kelihatan di CCTV. Waktu Serius? itu gue sempet lihat berita. Lo tau beritanya nggak? Lo pada nggak tahu sih, masa gue doang sih anjir? Serius itu kelihatan. Itu udah banget. lama sih, lumayan lama sih. Itu kelihatan di CCTV terus kayak dikejar-kejar warga gitu, diburu dia. Mungkin karena udah modern. Tapi gitu kan, memang setan kayaknya kalau kayaknya mitos-mitos kayak gitu itu mitos gak ya? Kalau misalnya kelihatan di CCTV kayak gitu-gitu. Gue nggak ngerti sih. Siapa tahu Katanya itu kan orang kuyang itu- iseng gitu kan, ngedit, dibikin editan seakan-akan itu kuyang. gitu. Dengan dikejar-kejar Dikejar-kejar. satu kampung. Nggak satu kampung ya, segerombolan Oh, orang. Kayak setongkrongan gitu. Itu kayak dikejar-kejar. Nah, itu sempet kayak dari arah sini ke sini, terus direkam lagi dari sini ke situ gitu. Kayak dua kali lewatnya. Pakai kamera direkamnya. Gue nggak ngerti. Enggak, maksud gue siapa tahu CCTV. dari tampilan sih CCTV. Jadi kayak rumah warga gitu. Dan itu posisi kayak di kampung-kampung gitu kalau nggak salah. Seingat gue sih. Masa lu nggak ada yang lihat? Nggak ada yang tahu? Nggak tahu gua. Ya gitulah. Itu kuyang. Dan pas gue nonton kayak kurang jelas juga sih, nggak ngerti. Apanya kurang jelas? Sosok kuyangnya. Oh, sosok kuyang. Sosok Gue pikir kuyang. orang-orang yang nggak jelas. Sosok kuyang. Emang ada orang-orang kayak gitu suka nggak jelas sih. Ya. Emang, tapi gue nggak tahu ya itu kadang ada yang percaya itu beneran ada, kayak babi ngepet ada yang percaya itu beneran ada yang nggak percaya. Nah, ya. orang yang biasanya percaya itu beneran ada, biasanya mereka nih yang katanya pernah ngalamin, ngerti gak maksudnya? Iya, iya. Tapi Karena gue berasa- masih, gue sebagai orang yang cukup tidak terlalu into sama gitu-gituan ya, maksudnya bukan nggak percaya sih, gue lebih ke mencoba mencari bukti dulu untuk percaya gitu, ngerti gak maksudnya? Jadi logis. iya, secara logis gue mesti cari bukti untuk, ya kalau gue sih bisa percaya kalau gue mungkin gue kalau dibilang mau ngalamin sih nggak mau ngalamin juga ya, soalnya itu kejadian-kejadian yang cukup wadadadadau juga. Tapi lu pernah nggak Main bahasa aja tadi gue. secara pribadi ngalamin gitu loh, lo berinteraksi dengan makhluk lain gitu atau mitos? Nah, Atau mungkin lo ngerasain gua nggak, ngalamin mitos? nah ini gue lupa ingat, tapi dulu gue SD atau SMP ya, SD sampai SMP Hah? itu gue selalu sleepwalking. Oh, tidur sambil jalan. Yes, betul. Caranya gimana anjir? Gue juga nggak ngerti, tapi yang dikhawatirkan adalah kalau orang tidur sambil jalan, katanya, gue nggak tahu sih ya, gue nggak tahu teorinya kayak gimana soal mitos-mitos kayak gini ya. Hah. Katanya
kalau misalnya tidur sambil jalan tuh lu ya udah tidur jalan aja, nggak bakalan tahu denah rumah lu kayak gimana, nggak tahu ya. Kayak nggak ada arah gitu kan? Iya. Nah kalau gua tahu pintu ada di mana, cara ngebukanya kayak gimana, kamar mandi ada di mana. Yang dikhawatirkan adalah gua keluar rumah. Untungnya lu nggak keluar rumah. Enggak, kalau gua keluar rumah mungkin sekarang gua udah ada di Bintaro. Kok di Bintaro? Iya karena kan gua ngayap kemana-mana. Oh, Gitu. kirain ke makam Makam apa? yang nama bapaknya Taro. Bintaro. Aduh, Bintaro. Bintaro. Kurang lucu ya. Jokes bapak-bapak banget anjir. Bintaro. Berarti kalau Binturong bapak-bapaknya namanya Turong. Turong. Binturong. Tapi itu kayaknya ada penjelasan logisnya nggak sih sleepwalking? mungkin ada penjelasan logisnya, tapi kan Kayak- kita lagi bahas soal mitos. Ya, Oh iya benar. Mungkin ada pembahasan logisnya. Gua nggak tahu deh. mungkin ya. Eh, Entah itu tapi gue belum. halusinasi atau Tapi jujur ya, memang kalau misalnya orang yang udah ngalamin sendiri, kayaknya sulit untuk nyari penjelasan logisnya sih memang. ya. Kalau gue pernah itu tuh berinteraksi dengan makhluk lain. Oh gitu. Tapi gue nggak bisa lihat. Tapi gue dibisikin. Apa cewek? Gini, waktu itu gue di Namanya sebuah siapa? tempat. Kalau cewek. Bukan. Oh bukan. Maksudnya berinteraksi Jadi- bukan kayak gitu. kenalan gitu, enggak. Cuma kayak lo ngerasain bisikan dari telinga kiri terus ke kanan gitu, jalan lewat kuping lo gitu. Kayak ini ya, kayak apa? Kayak IDM yang Iya, Gitu ya? kayak gitu. Terus dan dia tuh nggak jelas bisikin apa, kayak cuma suara. Tapi gue tahu itu suara orang. Kayak orang si makhluk ini mencoba untuk negor gue, kayak bisikin gitu. Itu tuh pas gue denger, nggak tahu kenapa, itu tuh dari ujung kaki terus ke ujung kepala. itu beneran dibisikin apa? Beneran. Angin doang? Beneran. Enggak lah, kalau suara angin kan suara gitu. Gue tau lah suara angin kayak gimana anjir. Tapi dia kayak bener-bener suara orang yang berbisik gitu loh. Kayak dia mau ngomong, cuma gue nggak tahu dia mau ngomong apa. Dia juga kayak susah untuk ngomong gitu. Mungkin dia minoritas kali. Agak susah ngomong kan. Susah Jadi- berpendapat, Iya. susah mengeluarkan gagasan. Nah, jadi kalau misalnya yang tadi tuh ya, gue sih mikirnya memang mungkin angin. Mungkin nggak sih kalau itu anginnya terlalu lu lagi dalam kondisi dingin. Dingin sih, waktu itu Dingin ya? malam-malam. Mungkin- enggak subuh, malam ke subuh lah. Kalau dingin tuh biasanya tuh ada kayak dengungan di kuping. Terus kalau misalnya ada angin nanti mungkin dengungannya bakalan Itu kan membentuk berdengung. seperti itu. Ini tuh kayak dibisikin beneran, kayak dibisik-bisik beneran, kayak orang bisik gitu loh. Tapi mungkin kalau misalnya diarahkan ke logis, paling itu kayak sebuah halusinasi mungkin, atau enggak delusi, kayak misalnya lo lagi kecapean. Makanya Oh iya, tuh bisa, banyak bisa. yang Bisa bilang, kecapean. lo kalau misalnya Kalau kecapean kesurupan. gampang banget kan kena Kesurupan. kesurupan kayak, atau enggak diisengin. Tapi kalau capek gitu. secara medisnya memang kalau lu kecapean memungkinkan lu untuk apa? Gua nggak tahu, bukan kesurupan namanya. Memungkinkan lu untuk kehilangan bawah Kehilangan sadar. alam bawah sadar. ya. Oh, kayak gitu. Nah kalau misalnya kejadian-kejadian horor, sebenarnya gue juga pernah tuh. Waktu dulu gue LDK atau perpisahan ya. Jadi gue, LDKS. iya LDKS atau perpisahan gitu. Kita ke Bogor. Gue sama teman gue. Jadi gue tuh selalu berdua sama teman gue kalau misalnya kemana-mana juga. Namanya yang di podcast sebelumnya tuh. Nah itu. Jadi dia tuh apa namanya jalan sama gue lagi malam-malam, lagi jalan sama gue berdua. Kalau nggak salah waktu itu prom night, kalau nggak salah ya, waktu itu kita lagi prom night. Oh ini berarti perpisahan. Kalau nggak salah lagi prom night, terus kita cabut karena gue nggak terlalu suka musik yang jedak-jeduk di mana, terus gue nggak terlalu suka keramaian gitu kan. Kita berdua tuh nggak terlalu suka keramaian. Akhirnya kita cabut ke kamar, main kamar. Kalau nggak salah nih ya, gue lupa juga ceritanya gimana. Nah, setelah kita nyampe di luar aula, itu kan di aula tuh, di luar aula, tiba-tiba kan gue di sini, dia di sini nih. Tiba-tiba ada yang begini dia, kayak ngerangkul. Nah, Tapi bukan lu. seingat gue itu bukan gue. Nah ini makanya gue rada-rada ingat-ingat lupa ingat. Gue sebenarnya lupa ingat. Kayaknya itu bukan gue, tapi dia dibilangnya gini, itu tangan rada putih katanya, rada pucet. Otomatis Oh, dia bukan lihat gua dong. tangannya kan, Iya dia ngeliat tangannya, terus putih pucet. iya.
Terus seingat gue itu bukan gue, tapi bisa aja itu gue, karena gue hanya lupaan. Gue jujur ya, ini habis dari sini 17 menit kemudian gue lupa kayak gitu. Makanya saat itu gue nggak berani bilang itu setan sebenarnya, karena itu bisa aja gue. Sebenarnya horornya di mana? Nggak ada. Kita mau ngomongin apa tadi? wah, sangat seram sekali cerita bapak ini. Aku Nah, itu. sampai berdebar-debar. Nih, Itu ngerekam gak sih? rekam. Tapi lu ini kan? Gue mau isengin kamera mamin doang. Oh iya benar. Tapi lu pernah dengar tentang kesurupan masal nggak? Denger pernah, tapi gue nggak tahu secara Nggak. spesifik. Enggak Enggak, lo pernah ngangkat ngalamin. kasus yang mana nih? Nggak pernah ngalamin kesurupan masal. Nggak pernah ngalamin, tapi gue tahu beritanya. Tapi lu percaya kesurupan masal itu benar-benar ada kesurupan ya? Gue mikirnya sih itu ada ide-idean. Waktu itu Berisik banget. Lanjut. ini pak, yang gue inget ya, kesurupan massal di sekolah. Dan waktu itu lagi ujian. Dan biasanya selalu sekolah negeri. Kalau Betul. sekolah Katolik nggak ada tuh biasanya tuh. Tidak mungkin. Nggak mungkin ada Tidak tuh. mungkin. Kesurupan tuh nggak mungkin ada di sekolah Katolik, sekolah Kristen tuh jarang. Tidak Jarang ada mungkin. terjadi. Nggak Tidak. mungkin ada. Orang-orang Biasa adanya minoritas, di sekolah-sekolah yang Orang-orang negeri. minoritas tidak sekreatif itu. Gua nggak berani ngomong. Waktu itu di sekolah negeri, bener. Oh. Dan posisinya lagi ujian. Oh bener di sekolah negeri ya? Bener. Emang lu pikir bercanda? Lu pikir lu tadi bercanda? Lu pikir lu tadi Enggak, serius? maksudnya gue pikir tuh bercanda? ada missnya lah dikit gitu. Gue Enggak, pikir tuh enggak. kata gue ada missnya. Enggak, serius. Enggak. Sekolah negeri. Sekolah negeri. Lagi mau ujian. Lu di sekolah negeri dulu? Dulu gue di negeri. Negeri. Ya lanjut aja, nggak apa-apa. Nggak ada jokes kan tadi, Lu lanjut jangan bahas SMA gue, nggak enak cok. Oh gitu. terus. Waktu itu di sekolah negeri lagi ujian posisinya. Ini ada di berita nih waktu itu. Lagi ujian nasional atau ujian sekolah, tiba-tiba kesurupan. Kayak kesurupan masal. Gak satu sekolah tapi sebagian besar. Waduh. Jadi mungkin gue pikir ini mah cuma akal-akalan mereka aja biar kagak ujian gitu. Gue mikirnya kayak gitu. Dan itu gue nggak tahu sih itu bener atau enggak sih. Akal-akalan tapi sebagian besar sekolah. Itu kayak bukan Siswanya. akal-akalan. Itu dia Enggak, ini dia perlu sebagian- musyawarah dulu loh. Sebagian untuk siapa tahu kan bareng-bareng janjian. ya nggak tahu sih. Maksudnya juga bentuknya tuh kayak ya. Satu geng gitu. Gue nggak ngerti karena gue nggak kenal mereka. Kenapa? Soalnya siswanya doang gitu, gurunya nggak ada yang kesurupan, siswanya doang. Ya kenapa gurunya juga mesti kesurupan? Ya bagus dong kalau misalnya Ya, gurunya enggak, kan itu kan kesurupan. waktu itu pemikiran gue kayak gitu. Mungkin karena akal-akalan mereka biar mereka tuh nggak ujian gitu. Bisa. Janjian. Bisa sih, bisa. Itu logisnya mungkin gitu ya. Kan gitu. Mungkin mereka memang Dan nggak- kayak orang kesurupan aneh gak sih? Ada yang bentuknya kayak ular, kok nggak? Ada bentuknya kayak ular, kayak belalang sembah. Itu channel YouTube-nya lucu Apa banget tuh begini? anjir. Enggak ada channel YouTube satu tuh yang nyinggung orang-orang kesurupan anjir. Ada yang bilang kesurupan belalang sembah, anjir lucu banget sumpah. kesurupan belalang. Kayaknya nggak sih kesurupan belalang Gue sembah? baru gila. sadar. Belalang sembah tuh kayak gini aja. Gue baru ngeh. Kesurupan belalang sembah. Lo tau nggak ceritanya Ro? Kesurupan Sumpah ada channel YouTube cuma gue lupa anjir. Ada itu. Jadi kayak Kesurupan belalang belalang sembah. sembah. Enggak, dia buat have fun doang. Saya di podcast sebelumnya tidak seperti ini. Cuma di sini doang. Iya. Tapi emang lucu sih. Maksudnya orang-orang kesurupan macem-macem bentuknya. Iya, tapi kalau misalnya ngomongin kesurupan, ngomongin ini juga gue pernah Lo pernah kesurupan? Enggak, gue pernah ngalamin gue pernah bukan lihat gue pernah syuting bareng salah satu PH. Salah satu PH. Di situ di waktu itu di daerah Bogor lah. Gue kayaknya orang-orang udah pada tahu tempatnya itu apa. Enggak sih, nggak pada tahu juga. Cuma ya salah satu tempat yang cukup bagus menurut gue kalau siang. Bagus tempatnya bagus banget kalau Di siang. Bogor bentukannya villa gitu, bangunan. Villa tapi banyak villanya. Dan villanya tuh berjaraknya cukup jauh, ngerti ya? Jadi villa ini di sini, ntar sono baru ada villa lagi. Gitu. Nah, gua kan editor. Gua tuh ditempatin di villa A. Sementara produksinya syutingnya di villa yang cukup jauh lagi. Tapi untuk
di IT kan perlu ngambil memory card gitu-gitu Iya, kan. iya. Untuk apa? Untuk nge-reload Nge-backup. segala macam, nge-backup. Nah, itu kan jalannya cukup jauh tuh. Heeh. Nah, kalau malam di jalanan dari editor ke syuting itu tuh gelapnya minta-ampun, Bro. Dan cukup jauh. Nggak ada Gelap penerangan yang cukup. Nggak ada. Bahkan penerangannya pun Sama sekali. nggak ada lampu sama sekali, cuma lampu bulan, ngerti yuk? Cahaya Oh, bulan. cahaya bulan. Iya, Kayaknya tahu cuma tahu. itu Tahu, doang. tahu. Seingat gue cuma itu doang. Nah, ada satu momen di mana gua lagi ngedit. Lagi ngedit pengen makan. Oh, Udah lagi makan ngedit. malam lah itu. Oh saya. iya, jam Dikasih makan malam lah ya. nasi kotak kayak gitu kan. Heeh. Ya kita makan lah. Hmm. Makan. Tiba-tiba gua makan berempat tuh. Gua, satu editor mentor gua, satu lagi anak produksi. Hmm. Nah, dua anak produksi ini, jadi nih gue makan di sini nih, editor gue di sini, anak produksi di sini sama di sini, sementara pintu di sini. Yeah. Jadi editor gue ngeliat langsung ke pintu. Setahu gue sih gitu, gue ingatnya gitu ya, gue lupa. Nah, gue kan lagi makan nih, tiba-tiba mereka bertiga lihat-lihatan, set. Terus editor gue bilang, ngeliat lu ya, gitu. Terus anak produksi yang lain bilang, iya, tadi ada putih-putih lewat, katanya gitu. Tapi gue nggak ngeliat, makanya gue tuh nggak bisa bilang itu asli karena saya tidak melihat. Tapi mereka bertiga ngeliat, itu yang anehnya sebenarnya. Bahkan yang ngadep ke sana, yang nggak ngeliat pintu, itu ngeliat anjir. Iya nggak? Coba dipikirkan. Mungkin Gimana mereka ya, janjian buat ngerjain lu. Wah iya juga. Ya nggak sih? Soalnya gue itu diam banget sih emang di situ. Nah iya kan, apalagi wah anak baru nih. Mungkin. Hehehe gitu. Diisengin kan. Mungkin. Berarti, Tapi memang di situ tuh ada kejadian mistisnya cukup banyak. Waktu itu katanya ada ini di HT kita lagi ngedit nih, tiba-tiba ada yang kesurupan Di tempat yang sama. di produksi. Oh, di villa produksi itu. Di villa produksi. Sementara kita kan di villa Villa editor. yang lain lah, villa editor lah. Tapi kan editor pegang HT untuk nge-reload kan, untuk kalau misalnya mereka bilang perlu di backup. Memory card, backup. Di ngomongin di situ. Nah di HT itu tiba-tiba ada yang ketawa. Gue lupa ketawanya kayak gimana, tapi cukup kencang katanya ketawanya. Dan dia Jadi nyebutin, ini posisi HT-nya jadi tiba-tiba nyala terus iya, ketawa gitu. gitu. nggak gitu. Cuma Ya, pokoknya cowoknya ketawa lah. lah. Cewek cowok? Cewek. Hihi berarti. Loh, gue serius. Kalau cowok haha, kalau cewek Iya bener. iya bener sih. Kalau misalnya setan tuh kalau misalnya ketawa kuntilanak pasti hihi. Hihi. Kalau genderuwo haha. Oh, gitu. Iya benar. Lebih berat. Jadi kalau misalnya itu gue lagi ngedit tuh, tiba-tiba tuh HT nyala. Ada yang ketawa, terus dia nyebutin nama, terus nyebutin apa lagi gitu. Atau dia kayaknya lagi pengen, wah nggak dapet nih tadi ngejok sama gue. Nggak tahu waktu itu. kita. Enggak, posisinya berarti dia enggak gini, gue coba gambarin ya. Nyala nih tiba-tiba hati lo nih. Terus ketawa, terus abis itu dia nyebutin nama, nggak ada jeda gitu. Gue lupa, tapi dia katanya nyebutin nama anak kalau nggak salah, terus apa lagi segala macam kayak gitu-gitu. Anjir, serem banget. Iya. Dan itu sih jujur memang seram. Tapi karena siang, jadi nggak terlalu seram. Posisinya di waktu Siang tempat atau sore gitu gue lupa. tempat lo itu nggak ada anak-anak kan? Nggak ada. Aduh itu tukang kue putu, tolong mas kameramen dibeli dulu kalau bisa sama gerobak-gerobaknya. Gitu. Ada tukang kue putu. Jadi backsound, lanjut aja gimana? Lanjut. Jadi backsound kita. Di backsound. Kan serem nih. Ada Susana. Bang kue putu. Susana mah Status tusuk. tukang sate, bukan kue putu Ya, gimana? dimodif dikit emang nggak boleh. Nggak boleh lah. Emang kue putu ditusuk? Ya kan dia disodok, nggak tahu lah tukang kue putu suka nyodok kue putunya. Agak, mana ada kue putu disodok? Kue putu disodok. Disodok? Ya ampun, lu kalau misalnya kue putu nih ditaruh terus buat keluarinnya gimana? Kagak, Disodok. Cok. Itu dimasukin terus ditek, dikasih uap gitu. Dikasih uap terus dikeluarinnya gimana? Korek. Disodok. Dikorek mancur, disodok. Bener juga ya.
Gimana kalau kita buktikan? Ya, lupa. Gitu. Nah, itu mungkin kalau menurut gue yang paling serem tuh yang di HT karena ketawa terus Siang-siang lagi. justru yang bikin gak terlalu seremnya siang-siangnya. Tapi dia ketawanya siang kan? Iya. Tapi maksud gue kenapa HT-nya bisa nyala? Nyala sendiri gitu ya. Gue nggak tahu nyala sendiri atau kepencet atau memang ada sengaja orang yang nyalain terus. Ayo ngomong dulu gitu kan bisa. Tapi aja, bentuk-bentuk ketawanya ya ketawa yang Ketawa. lo paham lah maksud gue ketawa kayak ketawa gimana kan? yang serem kayaknya gue nggak tahu deh. Gue lupa. Dan posisi tuh nggak mungkin kepencet dong. Posisinya sih kayaknya nggak mungkin kepencet kan beda juga kan mereka diproduksi gue di editor nggak tahu. Jadi lo nggak tahu ya posisi. Nggak tahu tapi kayaknya mikir gak sih lu ada orang kesurupan terus tiba-tiba megang hati. kemungkinan terbaiknya logisnya adalah kepencet. Jadi nggak mungkin ada orang yang tiba-tiba mencet itu untuk cuma sengaja ngasih suara. Maksudnya pertanyaan gue nama anaknya itu loh. Oh, iya. Kenapa nama anak gitu? Kenapa Gue nama lupa orang lain? tapi kayaknya nama anak salah satu yang disebutin. Oh, Kayaknya dia pengen minta anaknya kembali gitu tuh gimana gitu. enggak, mungkin siapa tahu itu karena lo magang baru jadi dikerjain gitu. Emang kayaknya di situ Jadi kerjasama mereka. orang Jadi enggak, yang lo maksud bilang gua, kasih mereka nih kan ada hati gitu. mereka nih ada kerjaan syuting. Kenapa mesti kerjaannya ngerjain gua? Siapa tahu syutingnya udah kelar, lagi istirahat mungkin lagi break. Kayak pramuka ya, orang kalau misalnya ini perlu dikerjain dulu, ntar pas terakhirnya kamu dibohongi gitu ya. Kan nggak ada yang gitu kan. tahu, mungkin karena anak baru nih, hehe, anak baru nih gitu. Ya begitulah tadi kisah dari Kuskus. langsung ya. Bukan kisah gua, bukan perjalanan juga sih dibilang. Kita lah, mitos mitos. kita yang kita tahu lah. Yang kita tahu. pengalaman Beberapa mitos kita. yang kita tahu. Iya, Sebenarnya beberapa. banyak yang kita tahu cuma nggak ingat. Jadi gua Gimana nih? Yang kita tahu tapi nggak ingat. enggak sebenarnya. Iya benar di episode berikutnya banyak bacot nih kameramen dari tadi siapa Ya. sih? Berasa produser lu ya? Ini lah. Emang dia produser kita. Oh iya benar. Dia yang biaya, bukan biayain juga sih. Iya. Kenapa iya lu? Kayak gitu Jadi, aja lah pokoknya ya. Gitu aja. Mungkin kita bakal simpen kisah-kisah mitos yang lain atau kisah-kisah horor yang lainnya di episode berikutnya kali ya. Iya betul. Kalau misalnya episode berikutnya masih ada. Iya. Iya. Kalau pertama kita nggak bosan, yang kedua kita nggak digerebek sama masa ya. Dan ketiga, ketika kita nggak gabut. Iya benar. Ketika kita Kita gabut dong. Iya benar. Iya. Karena kan Anda punya pekerjaan, saya juga punya pekerjaan. Ya gitu aja, sekian dari kami. Saya Anggi Sugiarto pamit undur diri beserta kru yang bertugas hari ini. Lo kayak reporter gitu. Oke. Kayak saudara sport, toko sport aja. Ya. Gitulah podcast yang belum ada namanya, belum ada konsepnya. Tapi tidak ada. Belum. Podcast yang tidak ada namanya. Kalau misalnya pengen saranin nama podcastnya apa boleh. Kita alay banget sih kayak minta Ih nggak apa-apa kalau gue sih nggak masalah ya kalau misalnya mereka mau. Ya, terserah kalian sih, Oh, iya, terserah bener. mereka lah. Iya nggak apa-apa Komen- kalau misalnya pengen komen boleh. ya nggak apa-apa. Mau apapun Enggak, boleh. kalau pengen rekomendasiin nama podcast nggak masalah. Tergantung kita mau pakai apa kagak. Ya kan? Iya, betul benar. Kamu mencatat tadi. Betul. Nah, pokoknya itulah. Gitulah. Terima kasih untuk Podcast. sudah nonton dan jangan lupa untuk share soal gili. Jijik banget, anjir. Ya pokoknya gitulah. Itulah podcast yang tidak ada namanya, tidak ada konsepnya, tapi udah ada orangnya. Saya Bungkus. Saya Muhammad Hasan. Oke, kita pamit undur diri. Jangan lupa dengerin juga di Spotify. Linknya ada di deskripsi. Coba tolong share ke Antoni sini suka ginting kalau bisa. Tadi kita ngomongin Gresha Poli kan soalnya kan. Itu kan kemarin episode beda itu, beda Saya topik, lupa. Soalnya dia sempat kena Covid. Lanjut ayo cut tuh.